Halo Libra, ini adalah bacaan umum tentang rasa ya. Jadi semuanya yang menyangkut kamu, dia tidak selalu dalam konteks yang berpasangan. Jadi ini tentang masalah hati, emosional, bagaimana kamu merasakan, menangkap sesuatu itu ya. Jadi tentang rasa ya. Oke, karena ini adalah bacaanmu tidak akan cocok dengan semua Libra di luar sana. Diharapkan kebijaksanaannya, selebihnya cek di kolom deskripsi. Oke, tidak usah baper, tidak usah drama. Oke. Libra, ini kartunya kamu, ini kartunya si dia yang di tengah-tengah, yang kegalauan, yang lagi buntu, pikiran gak karuan ya, hal-hal seperti itu, oke? Kartunya kamu, 8 tongkat Anda berkaitan dengan Leo kah? Leo, sedikit Aries, sedikit Sagittarius, oke? 8 tongkat, kalau memang kamu hubungan ini tiba-tiba hubungan ini ada, wah selalu terlalu membahagiakan ya, namanya hubungan tiba-tiba ada dan namanya itu hubungan ya, pasti sedang hangat-hangatnya, pasti sedang manis-manisnya ya. Cipika-cipiki masih waktunya seperti itu. Dia pelan-pelan saja karena memang kamu maunya ini cepet-cepet aja dan maunya memang hanya sama si dia, dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak ya. Karena di sini kartunya 8 tongkat, kenal online. Kayaknya sih kenal online ya. Oke, next untuk si Libra kartunya High Priestess. Ada yang berhubungan dengan Virgo, Capricorn, Taurus, sedikit Capricorn ya. Oke, kamu benar-benar menikmati kesendirianmu gitu loh. Kamu nyaman dengan kesendirianmu, kamu kuat, kamu stabil, apalagi dalam masalah finansial dan keuangan. Ada beberapa Libra yang hanya memikirkan soal masalah finansial, terutama finansial ya, keuangan. Karena yang kemarin, Libra yang kemarin gitu ya, berhubungan dengan orang itu yang kagak punya duit, modalnya omong doang gitu ya, I love you. Sementara setelah berapa lama ya ditinggal juga gitu loh. Endingnya nyesek begitu-begitu aja. Jadi sekarang lebih mikirin diri sendiri si Libranya. Jadi yang berhubungan dengan Libra si ini, kalau lo nggak punya bekal yang cukup ya kayaknya, apalagi dalam hal doku, lebih baik tolong mundur dulu. Karena memang uang itu penting men. Saya nggak mendukung Libra karena memang uang itu penting ya. Tolong itu dipahami, oke? Oke, next kartunya Libra. Kartunya Ibu Pertiwi, gila bener-bener. Virgo, Taurus, aduh, sama Capricorn ya, nggak tahu ada gua. Oke, kalau nggak mau hamil, hati-hati jangan hamil ya. Saya lihat ada kehamilan, ada yang mau mengarah ke sana. Kalau memang itu belum direncanakan dan belum itu dipersiapkan, lebih baik di hati-hati sendiri ya. Dan ini ada yang mulai serius, saya lihat hubungan kamu maunya yang lebih serius gitu loh. Kamu sama saya maunya apa? Kalau cuma mau main-main saja, tolong lebih baik mundur teratur. Tolong lebih baik kamu secara jantan, kamu secara betina ya. Katakan sekarang juga maksudnya ya, secara dewasa kamu bilang dong di depan muka gua kalau lu tuh maunya nggak mau kemana-mana gitu loh. Karena aku nggak mau nggak kemana-mana, oke? Harus ada tujuannya ya, I think it's good ya. 8 koin untuk Libra yang lain benar-benar berhubungan dengan elemen tanah semua. Ini Virgo, Capricorn sama Taurus. Oke, Libra yang ini benar-benar menjajaki, benar-benar membiarkan semua berjalan seperti apa adanya ya. Kalau kita memang kalau kita memang diciptakan untuk bersama, kalau kau emang jodoh gua, lu gak bakalan kemana-mana. Kita gak akan bakalan yang terlalu tajam, mengalami satu turbulensi atau pertengkaran atau split up atau perpisahan yang lain sebagainya ya, sehingga memang ya Libra cenderung untuk apa adanya saja. Baik-baikin aja lah hubungan itu, kita lihat dulu mau jalan kemana, karena memang Libra itu benar-benar terkonsentrasi pada apa yang namanya baik, benar, positif, ada arahnya. Jadi kalau memang hubungan apalagi masih baru bagi si Libra, wah dilihat dulu deh, jangan terlalu janji yang terlalu muluk-muluk, ngomong muluk-muluk tentang masa depan. Takutnya itu nggak terjadi, oke? Bagi yang berurusan dengan Libra yang ini ya seperti itulah. Sebenarnya ya kan memang dituntut untuk serius dan positif sih. Gampangannya seperti itu aja. Rajanya Cawan. Matang dalam hal hubungan Libra yang ini ya, benar-benar matang, benar-benar dewasa, benar-benar sudah paham dan benar-benar sudah punya apa yang namanya itu segala hal yang buat dia dewasa. Mau itu finansial, mau itu kematangan secara jasmani dan rohani. Jadi siap dalam hal hubungan.
tidak mau terlalu yang tenggelam pada apa ya, cinta monyet yang nggak ada maksudnya sama sekali, apalagi cuma manis-manis aja kesana kesini gitu ya tanpa ada arahnya. Libra yang ini nggak mau dideketin sama orang seperti itu karena emang dia benar-benar matang ya, melihat apa-apa itu jauh ke depan, melihat apa-apa itu secara serius. Saya tidak katakan itu jelek karena memang seperti itu seharusnya, apalagi dalam hubungan, apalagi dalam hal percintaan. Libra yang ini menuntut satu keseriusan dan menuntut hubungan itu yang memang ada maksudnya dan memang harus ada arahnya. Jadi kalau memang tidak untuk ke arah sana, lebih baik cancel saja, postpone ya. Next, ada 5 koin ya. Saya lihat ada yang baru mengalami proses perpisahan, apalagi perceraian dan ditinggal. Tidak selalu dalam proses perceraian ya, ditinggal dan mengalami masalah ekonomi karena yang kemarin itu agak tergantung dengan pasangannya. Tidak hanya tergantung secara ekonomi, tetapi secara emosional. Libra yang ini harus mulai segalanya dari awal, apalagi memang benar-benar bagi dia ya. Dalam pandangannya dia adalah dalam sudut pandang si Libra yang ini. Semuanya sudah, oh my god, tidak ada yang bisa diselamatkan gitu. Saya ditinggal sendiri, tanpa babi bu, juga tanpa catatan, juga tanpa modal, juga jiwa raga kelihatannya itu sudah hancur. Dan saya masih mempertanyakan kenapa. Tolong bagi Libra yang ini tidak usah mempertanyakan kenapa, diambil apa yang bisa diambil ya, sisa-sisa dari dirimu pun ambillah, majulah ke depan. Saya percaya memang berat, tetapi kalau memang sudah jalannya, harus sudah jalannya dan kamu harus secara 100% hadir di dalamnya. Benar-benar Iblis itu memeluk itu, mengakui hal itu, dan benar-benar memang harus kamu menatap ke depan ya. Jangan ke belakang dan pertanyakan kenapa, atau bahkan menghadap dia kembali yang sudah menyakiti kamu. Kalau orang cinta tidak akan menyakiti, sesimpel itu aja, dibikin gampang ya. Oke, next. Ada 8 pedang ya. Saya lihat di sini ada Libra yang harus dihadapkan pada kenyataan. Kalau dia harus mengambil keputusan yang bagi dia itu tidak banget enaknya ya, benar-benar sangat tidak enak, benar-benar sangat menyusahkan dari pihak dia. Kalau tidak diambil bagi dia juga tidak enak keputusan itu, tetapi kalau dia mengambil keputusan itu, dia melihat dirinya sebagai orang yang bertanggung jawab. Aduh, nggak enak sekali. Jadi lebih baik, iya, kadang dia itu ya membiarkan aja, menggantungkan, biarkan seperti ini apa adanya. Tetapi di satu sisi kadang dia gregetan pengen ngambil keputusan. Kalau saya ambil keputusan aja gitu loh. Kamu ini umur berapa kok nggak bisa ngambil keputusan? Kamu ini umur berapa masih tidak bisa menghadapi kenyataan? Semua hal ada konsekuensinya. Pun walaupun kamu itu diam tidak mengambil keputusan, tetap itu ada konsekuensinya. Oke? Next kartunya si dia. Kita lihat ya. Ada 9 cawan. Oke? Si dia itu kelihatannya emang benar-benar terkonsentrasi pada kamu dan kepingin mencurahkan segala rasa cinta ini. Waduh, perhatian ini pada hanya Libra semata gitu loh. Aku punya apa yang kamu butuhkan. Seolah-olah si dia itu ngomong seperti itu. Wah, ini terserah kamu ya. Kalau memang hubungan itu memang kamu memang seneng sama seseorang itu, silahkan teruskan. Tapi jika kamu ada rasa mengganjal yang kelihatannya tidak ke arah orang itu, ya silahkan diputuskan bagaimana lebih baiknya ya. Jangan memanfaatkan, jangan ada unsur memanfaatkan, itu tidak baik. Oke? The World. Oke, The World. Ada 2 versi ya, kartunya dunia yang keluar di sini saya lihat ada 2 versi. Orang itu melihat kamu adalah seseorang, sosok yang memang selama ini dia impikan, dia inginkan, dan sudah stop ada di kamu ya. Bagi dia adalah kamu yang utama, sudah, dan memang tidak ada lain lagi, dan tidak bukan memang kamu itu satu-satunya. Bagi dia adalah kamu itu seseorang yang akan bagi dia seseorang yang memang untuk seumur hidup dia habiskan sisa hidupnya, sampai sedramatis itu kalau saya lihat. Jadi dengan kata lain seperti tergila-gila sama lu deh kayaknya ya, bener-bener ya. Untuk versi yang lain saya lihat si dia ini sudah jauh dari kamu, dan memang meninggalkan kamu, dan memang bagi dia sudah cukup sampai di sana ya. Dia tidak ingin memberi penjelasan terlalu panjang lebar, apalagi bagi kamu yang tidak
seperti tidak terima dalam tanda kutip, kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini? Kenapa kok ceritanya seperti ini? Sepertinya tidak masuk akal. Aku menuntut satu penjelasan. Aku tidak pantas sih berlakukan seperti ini. Tetapi si dia itu sudah, bagi dia sudah kelar-kelar, bagi dia sudah putus-putus, bagi dia sudah ya sudah gitu loh. Dia tidak ingin perpanjang lagi dan dia ingin menjalankan keputusannya, menjalankan jalan hidupnya sendiri tanpa kamu ya. Maaf harus menyampaikan seperti itu. Next, kartunya si dia ada 4 koin. Ada berhubungan dengan orang keras kepala, sedikit Taurus, Virgo sama Capricorn. Ada berhubungan dengan orang keras kepala. Jadi kalau begitu si dia ini baik gitu loh. Tapi kalau sudah sedang maunya, kalau itu ya itu, A ya A, B ya B. Jadi kadang kamu kayak gregetan sendiri ya, gemes gitu loh. Kok ada sih orang kayak gini gitu loh. Kadang kamu oke, jalan sama dia oke lah. Tapi kadang di satu sisi gitu, kayak ngelihat si dia tuh gimana gitu loh. Kok di usia kayak gini juga masih nggak bisa melihat sesuatu yang lebih baik, melihat sesuatu itu dengan sudut pandang yang lebih lebar, lebih besar, atau paling enggak kamu itu bisa ngasih sudut pandang yang lain, pemikiran yang lain ke dia. Kenapa kok nggak bisa gitu loh ya. Oke, next kita lihat. Rajanya koin. Kamu berhubungan dengan orang yang memang benar-benar dewasa, apalagi dalam hal finansial tuh kuat banget. Kamu dikasih hadiah, kamu dikasih perhatian, wah hubungan itu benar-benar dia itu protektif sama kamu, bisa jaga kamu gitu loh, dewasa. Saya lihat dia lebih tua dari kamu, saya lihat. Jadi bisa menjaga kamu ya, dan kamu kelihatannya benar-benar menikmati hubungan itu, menikmati perhatian yang dia berikan, hadiah yang dia berikan, kebaikan yang dia berikan, maknanya yang seperti itu. Oke, kartu yang selanjutnya ada 8 cawan. Oke, maaf ya, saya soalnya melihat hal yang gak enak dari sini, tapi saya sampaikan saja. Libra yang ini berhubungan dengan seseorang yang meninggalkan orang lain demi kamu, demi si Libra ya. Jadi dia itu memutuskan untuk, saya mau melangkah sama si Libra dan tidak mau melihat lagi yang di belakang. Karena saya melihat si Libra itu yang cocok bagi saya, si Libra itu seseorang yang saya inginkan. Tetapi versi kedua saya lihat, Libra ini dengan si dia ini, dengan seseorang ini, sebenarnya kamu adalah masa lalunya dia, yang pingin dia tinggalkan gitu loh. Tetapi si Libra, dia lihat, seseorang ini lihat, si dia lihat, kamu itu bolak-balik ngerecokin dia. Kamu bolak-balik itu hadir di dalam hidupnya dia gitu loh. Entah menyapa, entah di mimpinya, entah di apapun. Sehingga dia itu agak kesulitan dalam tanda kutip meninggalkan kamu. Belum bisa secara 100%, katakanlah yang melenyapkan. Waduh, kok kasar banget melenyapkan ya. Tidak mengingat kamu, tidak menghadirkan kamu dalam hidupnya. Tetapi karena kamu itu sedikit banyak, masih sering-sering, masih kadang itu hadir dalam hidupnya, akhirnya mau tidak mau juga tidak bisa meninggalkan si Libra 100%. Oke, next card. Asnya pedang. Gemini, terus what is that? Ya, Gemini dan Libra sendiri memang, dan Aquarius. Oke. Maaf ya, di sini dia sudah memutuskan kalau memang dia bakalan lebih baik karena kita udah nggak sejalan dan kelihatannya hubungan ini jalan di tempat, tidak kemana-mana, tidak seperti yang aku inginkan, tidak seperti yang aku harapkan. Lebih baik cut off aja, lebih baik sudah disudahin sampai di sini saja. Jadi tidak lain tidak bukan ya berpisah ya, dan kelihatannya si Libra masih kok begini, tunggu dulu. Jadi ya oke, kalau masih bisa diajak diskusi ya silahkan diskusi ya. Tetapi kalau memang kelihatannya sudah 90% itu mencapai garis finish ya memang harus seperti itu, ya sudah, jangan terlalu ditekan. Karena memang sesuatu yang bukan milik kamu tidak akan menjadi milik kamu, pada akhirnya pasti akan hilang sendiri. Oke. Kartu yang selanjutnya ada Ratunya Tongkat.
Leo, sedikit Aries, sedikit Sagittarius. Kamu berhubungan dengan orang yang sangat keras ya. Jadi seseorang itu begini ya. Maaf, ini hidup saya. Kalau kamu sama saya, ayo seperti ini. Kalau kamu nggak mau, ya sudah, kita lebih baik nggak usah bersama ya. Jadi kelihatannya si Libra berhubungan dengan orang yang gampang aja memutuskan sesuatu karena memang dia sendiri kuat ya. Fondasinya dia sendiri itu ada, kekuatannya dia sendiri itu ada, dan dia itu independen, tidak terlalu tergantung sama kamu. Ketika dia itu harus memutuskan sesuatu, ketika dia itu harus melihat sesuatu, dia lihat lebih ke sudut pandangnya dia sendiri. Kalau memang hal itu bagi dia tidak baik, ya tidak baik. Dia akan katakan terus terang seperti itu. Ya, Libra di sini harus benar-benar ya, saya katakan kuat mental. Oke. Next, ada kartunya menara, cuma dalam posisi terbalik ya. Ada yang berhubungan dengan Aries kah? Oke. Kelihatannya ini ada sesuatu yang memang benar-benar ditunda-tunda dan sebisa mungkin lah agar tidak terjadi, agar tidak dilalui dulu. Jadi sebenarnya menghindarkan satu bencana, suatu hal yang memang tidak bukan tidak ya, tetapi yang seharusnya terjadi, tapi entah kok ditahan-tahan gitu loh. Percaya deh, kalau memang hal itu memang harus terjadi, ya terjadi ya. Tetapi saya lihat juga di sini versinya untuk kalian yang lagi galau gitu, kayaknya kalian itu kayak lega gitu ya. Hal itu tidak terjadi gitu loh. Akhirnya kalian itu bisa menghindari kemalangan dan ketidakberuntungan itu, kesialan itu, kenegatifan itu, apapun itu maknanya yang negatif-negatif ya. Tetapi kok saya lihat ini kalian yang harus hati-hati sendiri ya. Karena kalian menahan sesuatu yang memang harus terjadi. Itu nggak baik. Kalian menahan takdir, apa juga fungsinya. Oke. Kartu ya, selanjutnya adalah putrinya cawan ya. Jadi pionnya cawan. Oke. Kelihatannya. Oke. Ya. Ada sesuatu yang disembunyikan ya. Dan ini berhubungan dengan orang yang bermuda. Berhubungan dengan pihak ketiga juga. Oke. Libra, kalian yang berhubungan dan ada kegalauan dengan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, dalam artian berhubungan dengan orang yang player ya. Dan kalian masih mempertahankan hubungan itu, apa juga fungsinya ya. Itu kalian kembalikan ke diri kalian sendiri. Jadi saya memberi saran pun kayaknya percuma karena kalian memutuskan untuk bertahan sebisa mungkin di kondisi kalian gitu loh, walaupun hal itu menyakitkan, walaupun kalian tahu itu tidak benar juga. Oke. Next card, The Magician. Sorry sudah, ini magis ini ya. Kalian benar-benar nggak percaya ke diri sendiri, nggak percaya kepada yang di atas, nggak percaya pada waktu, dan kalian itu pengen terburu-buru memutuskan hal itu memang harus seperti ini, dan kalian berpegang, maksudnya ngomong ke diri kalian sendiri, aku berhak seperti ini, aku berhak bahagia. Saya tahu kalian berhak ya. Maaf, ini harus saya sampaikan. Ada sesuatu yang nggak benar dan harus berubah, harus memang ada yang di-cut. Percaya deh, kalau memang hal itu harus terjadi, itu bukan milik kalian, itu bukan waktu kalian. Seberapapun kalian memaksakan, tidak akan selamanya menjadi milik kalian. Yang ada adalah kalian sebenarnya berjalan di atas telur yang sewaktu-waktu bisa pecah, berada di istana pasir. Seindah apapun ilusi yang kalian ciptakan, akan ada masa berlakunya. Oke? Thank you Libra, bye.